Buya kita, Buya Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizahullah. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pada malam hari ini yang insyaallah ta'ala akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, baik melalui telepon maupun melalui pesan singkat ataupun WhatsApp yang insyaallah ta'ala akan kami angkat nantinya. Mari kita sapa terlebih dahulu kepada Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Baik, syukran jazakallah khair Buya. Insyaallah malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin Buya. Baik yang sudah lama mungkin belum terjawab atau yang malam hari ini menghubungi kita Buya insyaallah. Tapi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada pertanyaan pertama pada malam hari ini, kita berikan kesempatan kepada Buya terlebih dahulu untuk muqaddimah atau pembukaan pada malam hari ini. Kepada Buya, falyatafaddal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun juga Anda berada. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana dengan seizinnya kita bisa berjumpa kembali di dalam ruang tanya jawab atas pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyifati kita sebagai atau menyifati seseorang sebagai orang yang bakhil adalah orang yang berat lidahnya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap nama Nabi didengarnya. Beliau mengatakan, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang apabila aku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepada aku. Berselawat kepada Nabi SAW telah diperintahkan oleh Allah dan telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sering kita dengar berulang-ulang setiap khutbah kedua pada hari Jumat. Ayat itu disebutkan agar mengingatkan kepada kita akan Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat yang bersalat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman, bersalatlah kepadanya dan bersalamlah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu perbanyak kita bersalat kepada Nabi, dan keutamaan kita bersalat kepada Nabi setiap kita mendengar namanya. Sekali kita bersalawat, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha 'asyarah. Siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selawat Allah kepada kita, karena Allah bersalawat kepada kita adalah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kasih sayang kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya yang telah membuka acara tanya jawab kita pada malam hari ini dalam program Buya Menjawab.
Langsung saja pertanyaan pertama pada malam hari ini, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hamba Allah. Buya, saya mau tanya tentang istri yang tidak mau sholat. Apakah kita, padahal kita sudah beritahu Buya, apakah gara-gara istri tidak sholat kita terhambat masuk surga? Syukran jazakallah khairan. Baik. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bagi masing-masing dari individu itu memiliki tanggung jawab. Wala tatamanna ma faddala Allah ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Walin nisa nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki, dia mendapatkan jatah apa yang dia dapatkan. Dan bagi perempuan, dia memiliki jatah apa yang didapatkannya. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Boleh jadi suami masuk surga, istrinya masuk api neraka. Atau sebaliknya, boleh jadi seorang istri masuk surga, suami masuk api neraka. Namun di dalam rumah tangga merupakan hak seorang istri adalah bimbingan dari suami. Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan seorang istri lalai dalam sholat atau enggak mau sholat, terjadi perbedaan pandang ulama dalam permasalahan apa hukum seorang meninggalkan sholat karena malas. Ada di antara ulama mengatakan dia adalah kafir. Sebagian ulama mengatakan itulah dosa besar. Kalau seandainya kafir, maka konsekuensinya tentu seorang muslim tidak boleh menikah dengan orang kafir. Ya. Kalau seandainya dia adalah dosa besar, maka masih boleh dia untuk melanjutkan pernikahan. Apakah itu akan menjadi penghambat dia untuk masuk surga? Insya Allah tidak. Sebagaimana kita katakan tadi, masing-masing memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya, syukran jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung bertanya kepada Buya kita, silakan di 0811-669-3338. Ya, silakan kita coba angkat pertanyaan pertama pada malam hari ini. Silakan, halo. Halo, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Mina di Pasaman Barat ini, Pak. Oh iya, silakan Ibu. Di sini saya ingin menanyakan kepada Buya. Iya. Yaitu tentang apa nih Pak, pembukaan dari anak-anak mengaji gitu. Kemudian saya sebelum anak-anak ngaji di TPA, saya membawa anak-anak berdoa seperti Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apakah itu boleh sesuai sunnah atau bagaimana? Mohon penjelasannya dari Buya. Dan terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah merupakan kebiasaan bagi ulama ketika di awal-awal mereka melakukan pembelajaran, bagiannya adalah memberikan pengajian. Di dalam muqaddimahnya sering diawali dengan doa. Di antara doa adalah semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Maka bagi ibu-ibu yang kita mengajarkan anak-anak MDA, ketika muqaddimah kita di awal dengan bersolat kepada Allah, dengan bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersolat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita melakukan khutbah hajah, dan setelah itu kita iringi dengan doa, tidak ada masalah, ya. Dan kemudian ketika kita ingin membaca Al-Quran,
maka kita awali dengan ta'awudz. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Wallahu taala a'lam. Ya, syukran jazakallahu khair ya atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin bertanya kepada Buya kita, silakan menghubungi 0811 669 3338 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Pertanyaan selanjutnya silakan dari telepon kita angkat. Ya, silakan. Halo. Halo. Silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Mbak Allah dari Medan, Pak. Ya, silakan Ibu. Mbak Allah dari Medan, Pak. Iya, silakan. Ya, silakan Ibu. Nah, ini Bu ya. Ibu mau nanya. Kalau kita contohnya mau baca Al-Quran, tapi kita nggak tahu artinya, hukumnya gimana ya Pak? Kita ingin, ulangi lagi Bu, ulangi. Kita ingin baca Quran. Nah, jadi yang kedua, kita mau baca Quran, tapi kita tahu artinya Pak, gimana hukumnya Pak? Ya, pertanyaan kedua Ibu. Kedua, mana hukumnya musik Pak? Gitu aja Pak. Begitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu dari Medan, hamba Allah, bahwa kita mau membaca Al-Quran tetapi tidak tahu artinya. Bagaimana hukumnya? Ya, membaca Al-Quran, Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha." La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Lalu Nabi menjelaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alifun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Tahukah kita dengan makna alif lam mim? Ulama tafsir saja mengatakan Allah yang tahu tentang maksudnya. Maka dari sini kita memahami bahwa siapapun orang yang membaca Al-Quran, yakni maksud Al-Quran itu ada huruf Arabnya, ya. Siapa yang membaca Al-Quran, satu hurufnya mendapatkan pahala 10, walaupun dia tidak tahu dengan maknanya, ya, dia sudah mendapatkan pahala dalam membaca setiap hurufnya. Nah, tentu tujuan kita untuk membaca Al-Quran adalah memahami pesan-pesan Allah yang ada dalam Al-Quran, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mentadabburinya, memahami pesan yang ada di dalamnya? Adalah dengan memahami apa yang kita baca. Kalau kita tidak tahu dengan bahasa Arab, maka ini adalah nikmat dan hikmah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala wujudkan untuk kita adanya Al-Quran terjemahan dengan bahasa yang kita sudah pahami. Maka hendaklah supaya kita menggabungkan dua hal, pahala setiap huruf yang kita baca, kemudian kandungan yang bisa kita pahami sehingga kita amalkan. Maka hendaklah setelah kita membaca misalkan 10 atau 5 ayat, lalu kita baca terjemahannya sehingga kita tahu makna yang terkandung di dalamnya.
Namun perlu diingat bahwa membaca terjemahan saja itu belum membaca Al-Quran. Membaca terjemahan saja belum membaca Al-Quran. Dan ini banyak yang dipahami oleh orang. Saya membaca Al-Quran. Karena dia tidak bisa membaca huruf Arabnya, lalu dia membaca terjemahannya. Maka kita katakan dia belum membaca Al-Quran. Ya, karena yang membaca Al-Quran itu adalah huruf Arabnya. Ya, jadi dia harus membaca huruf Arabnya. Maka ini menunjukkan bahwa setiap Muslim harus belajar membaca huruf Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Iya, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi atau bertanya kepada Buya kita, silakan menghubungi 0811-669-3338. Tapi pertanyaan selanjutnya dari telepon yang masuk kita coba angkat. Sayang sekali terputus. Kita masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0811-669-3338. Iya, silakan. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Bapak Is dari Sijunjung, Pak. Ya, silakan Pak. Mana? Ini mau nanya, Pak. Iya. Ini masalah ketinggalan sholat, Pak. Masbuk Pak atau gimana? Bukan. Bukan. Taruhlah di masa kita balik berakal masih muda gitu kan. Pemahaman agamanya belum baik. Iya. Di masa-masa muda itu kan banyak kita meninggalkan sholat. Entah karena malas, entah karena sibuk, karena pokoknya banyak yang ketinggalan melakukan sholatnya kan. Nah, jadi setelah kita dewasa atau pemahaman agamanya telah baik, nah, insya Allah sholatnya udah rutin gitu kan. Iya Pak. Nah, jadi saya mendengar ada dari seorang pernah melihat gitu, setelah sholat berjamaah di masjid, sholat zuhur itu dia sholat lagi. Jadi setelah sholat lagi saya tanya, kamu kok sholat lagi sudah sholat zuhur? Iya. Oh, ini dulu kita banyak tinggal sholat. Itu ada hadisnya katanya bahwa disunatkan untuk mengganti sholat-sholat kita yang dulu-dulunya gitu Pak. Iya. Nah, apa memang ada hadisnya, apakah sahih hadisnya gitu Pak? Atau memang ada kewajiban yang seperti itu Pak? Iya. Demikian saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita dari Sejunjung yang mengatakan bahwa hukum meninggalkan atau hukum sholat yang ditinggalkan pada masa muda karena malas lah, sibuk lah dan yang lainnya. Apakah memang ada hadisnya yang menyuruh kita untuk mengganti sholat yang ditinggalkan? Baik. Yang ada adalah sebaliknya. Ya, perkataan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kunna nahidhu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is salat." Kami haid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengqadha salat. Adapun orang yang tertidur atau lupa, maka hendaklah dia mengerjakan salat itu pada saat dia bangun atau pada saat dia ingat. Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Wala kaffaratu lahu illa dzalik." Wala kaffarata lahu illa dzalik. Nabi SAW mengatakan, siapa yang tertidur dari solat atau dia lupa, maka hendaklah dia mengerjakan solat itu apabila dia ingat. Ya,
dan tidak ada kafarat baginya kecuali itu saja. Yani apabila dia bangun dari tidurnya, maka dia kerjakan solat pada saat itu, atau pada saat dia ingat, maka hendaklah dia kerjakan pada saat dia ingat. Yani kalau seandainya solat isya dia lupa, sama sekali lupa, enggak sengaja, tidak disengaja untuk ditinggalkan, tapi dia lupa. Lalu waktu duha dia ingat, malam tadi saya belum solat isya. Maka pada saat itu dia pergi wudu dan mengerjakan solat isya. Itulah waktu dia. Ya, bukan ditunggu nanti pada waktu solat isya. Tidak. Nah, adapun solat-solat yang telah berlalu yang sengaja ditinggalkan pada masa muda, maka ulama pendapat yang terkuat, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada gantinya. Tapi cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia bertobat. Ya. Maka orang bertobat dari dosa-dosanya karena meninggalkan kewajiban itu adalah bagian dari dosa. Maka orang yang bertobat dari dosa-dosanya seperti dia tidak punya dosa. Maka cukup dia bertobat. Ya. Nah, untuk meningkatkan ibadahnya, maka perbanyaklah ibadah sunatnya. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu. Yang pertama akan dihitung kepada hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Fa in kana qad atammaha, kalau seandainya dia telah sempurnakan salat itu, yuktabu indahu tam, maka dituliskan sudah sempurna. Fa illam yakun qad atammahu, kalau seandainya dia tidak sempurnakan, qala Allah, maka Allah mengatakan, unzuru li 'abdi hal lahu min tatawu'in fayukmilu bihi faridatahu. Kata Allah kepada malaikat, lihat amalan hambaku yang sunat, apakah dia memiliki amalan sunat? Maka disempurnakanlah dengan amalan sunat itu amalan wajibnya, yakni solat wajibnya. Maka yang perlu diperbanyak adalah solat-solat sunat. Ya, solat-solat sunat. Tapi bukan niat untuk mengqadha solat, tapi adalah untuk menambah pahala. Karena Nabi SAW mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti dosa itu dengan kebaikan dan dia akan menghapus keburukan atau dosa itu. Jadi pemirsa, cukup dengan kita bertobat dan memperbanyak amal soleh kita, terutama adalah solat sunat. Ya. Karena salah satu dari antara syarat sah solat adalah mengerjakan solat pada waktunya. Wallahu ta'ala alam. Ya, taib, syukran. Jazakallah khair. Kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin. Selanjutnya kita masih angkat dari penelpon yang masuk. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo, silakan. Halo. Iya, halo, silakan Bapak, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan Ibu siapa? Dikecilkan aja volume televisinya. Dari Pekanbaru. Iya, Ibu. Iya, Ini, silakan. Pak. Melalui telepon aja Ibu ya. Dikecilkan volume televisinya Ibu. Ini Pak. Kalau kita melaksanakan sholat duha, Iya. kalau kita mau melaksanakan sholat duha, Iya, silakan Ibu. Lanjutkan Ibu. yang biasa dikerjakan 4 rakaat kan? Ya. Ini kalau contohnya kalau 8 rakaat, caranya gimana Pak?
Iya, cukup Ibu pertanyaannya? Iya. Iya, baik. Iya. Yang kedua gini Pak. Iya, silakan Ibu. Yang kedua gini Pak. Iya. Apa doa seorang istri bisa kita mendoakan suami kita kalau sudah suami kita sudah meninggal? Iya. Itu aja Ibu, cukup? Gitu aja Pak. Ya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu dari Pekanbaru ya. Pekanbaru ya Pak. Ya, yang pertama bagaimana cara mengerjakan sholat duha 4 rakaat? Karena ibu ini biasa sholat duha, masya Allah, kemudian mengerjakannya 4 rakaat. Cara mengerjakan sholat duha 4 rakaat itu adalah 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Ya, dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat duha minimal adalah 2 rakaat dan maksimal adalah 12 rakaat. Kalau seandainya ibu mengerjakan sholat 4 rakaat, maka kerjakan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian tambah lagi 2 rakaat, kemudian salam. Adapun yang kedua, bisakah seorang istri mendoakan suaminya yang sudah meninggal dunia? Jawabannya bisa, dan sangat bisa. Karena doa orang yang hidup maka sampai untuk orang yang sudah meninggal dunia dan bermanfaat. Ya, buktinya disyariatkan kita untuk mengerjakan sholat jenazah. Sholat jenazah, sholat itu artinya kan doa. Nah, ketika dalam sholat setelah kita takbir yang ketiga, kita mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akim nuzulahu dan seterusnya. Dan itu adalah doa. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang laki-laki yang mana terhadap jenazahnya disolatkan oleh kaum muslimin ya 40 orang kecuali memberikan syafaat kepada mereka. Ya, jadi bermanfaat doa itu. Maka oleh karena itu bagi istri untuk mendoakan suami yang sudah meninggal dunia, doalah banyak-banyak. Ya, doalah banyak-banyak supaya dosanya diampuni, kemudian diberikan pahala, diberikan tempat yang layak. Sebagaimana Nabi SAW ketika diberitahukan kepadanya bahwa Abu Salamah meninggal dunia, dia mengatakan Allah maghfir li Abi Salamah warfa makanu fil iliyyin. Ya, wallahu taala alam. Iya, saya syukur jazakallahu khairan di atas jawabannya. Selanjutnya kita coba angkat dari pesan WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum Bu ya. Anda mau tanya terkait sholat di waktu sedang safar Bu ya. Mana yang dianjurkan sholat kalau kita sudah sampai di tempat tujuan dan berada di sana untuk beberapa hari? Apakah sholat disempurnakan 4 rakaat atau tetap di qasar Bu ya? Dan apakah boleh menggabungkan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah? Mohon pencerahannya Bu ya. Syukran jazakallahu khairan. Iya, ini pertanyaan sudah pernah ya. Mudah-mudahan untuk mengulang lagi bahwa ketika kita datang ke satu tempat lalu bersafar, jika kita berada di sana di bawah dari 4 hari, 1 hari, 2 hari atau 3 hari atau 4 hari, ya 4 hari ke bawah, maka kita mengqasar sholat kita. Ya, mengqasar sholat kita, dan kita mau menjamaknya boleh atau mengerjakan pada waktunya dengan qasar, zuhur 2 rakaat, nanti asar masuk 2 rakaat dan seterusnya. Itu adalah boleh, dan itu yang lebih afdal. Tapi kalau seandainya lebih dari 4 hari terjadi perbedaan pandangan ulama. Hanabilah, pengikut Imam Ahmad Hambali, mazhab Hambali, dia memandang orang yang punya niat untuk bertempat di dalam safarnya ya lebih dari 4 hari, maka dari awal dia datang dia sudah menyempurnakan sholatnya. Ya, bagi ulama lain
selama dia tidak punya niat bertempat tinggal di sana, maka dia masih dihitung sebagai musafir. Maka kalau dia ada musafir, maka dia boleh mengkosornya walaupun lebih dari 4 hari. Lalu bagaimana yang kita pilih? Ya, boleh memilih pendapat pertama atau kedua. Tapi kalau seandainya untuk hati-hati, ya dia bisa ambil pendapat yang pertama, yaitu kalau niatnya adalah lebih 4 hari dari awal dia sudah sempurnakan sholatnya. Ya, apakah boleh kita menjamak 2 sholat sunat dengan tahiyatul masjid dengan qabliyah? Sebenarnya dengan kita mengerjakan qabliyah, sholat tahiyatul masjid sudah terlunasi. Karena dari tahiyatul masjid maknanya adalah awal aktivitas kita di masjid itu adalah mengerjakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran jazakallah khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menghubungi 0811 669 3338. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Rizal di Jember. Iya, silakan Pak Rizal. Ya, ini ini mau bertanya Ustaz. Silakan. Silakan Pak. Tentang sholat tahajud. Apakah sholat tahajud itu bisa dilakukan sebelum tidur atau tidur dulu? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Cukup Pak ya. Bolehkah sholat tahajud itu kita kerjakan sebelum tidur, ya, atau harus tidur dulu? Baik, sholat malam yang kita kerjakan, beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sholat malam, maka itu boleh kita mengerjakannya ya sebelum kita tidur. Karena Nabi SAW sebagaimana riwayat Aisyah, autara Nabi SAW fi awalil laili wa fi wasatihi wa fi akhirih. Bahwasanya Nabi SAW berwitir di awal atau di tengah malam atau di akhir malam. Maka dalam hal ini menunjukkan bahwa bolehnya kita untuk mengerjakan sholat malam. Tahajud itu juga ada diartikan dengan sholatul lail, sholat malam. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat makna dari tahajjada, yakni nama lailan, tidur pada malam hari, juga bisa diartikan tahajjada, yaitu istayqadha lis-salati aw ghairiha. Yani tahajjada artinya ada tahajud, dia adalah bangun untuk mengerjakan salat atau yang lainnya. Maka kalau kita definisikan dia ingin mengerjakan salat malam, maka dia boleh mengerjakan salat malam di awal malam sebelum dia tidur, atau pertengahannya setelah dia tidur, atau di akhirnya. Ya. Nah, sholat malam yang terbaik itu adalah sepertiga malam terakhir. Maka tentu pada umumnya orang akan tidur dulu. Maka ketika dia ingin mengerjakan sholat, tentu dia harus bangun. Tapi kalau seandainya ada seorang pada saat itu punya tugas untuk beronda misalkan, ya, lalu dia pengen sholat tahajud 2 rakaat misalkan, maka tidak mesti dia tidur dulu kemudian dia bangun, tapi cukup dia langsung mengerjakan sholat, ya, dengan aktivitas. Atau misalkan di antara bapak ibu yang bertugas di rumah sakit misalkan, ketika tidak ada pasien tapi dia punya piket pada malam hari, nah dia menjaga, ya, kalau ada panggilannya dia bisa mengerjakan sholat dalam selang waktu yang dia bergantian dengan kawannya, sehingga tidak menghalangi pelayanan kepada orang yang sakit. Maka tidak mesti dia harus tidur dulu lalu dia mengerjakan sholat, tidak. Ya, wallahu a'lam.
Ya, taib, syukran jazakallah khair Buya atas jawabannya. Selanjutnya kita coba angkat dari pesan singkat yang masuk pada malam hari ini. Buya, apakah saudara baik kakak ataupun adik perempuan dari saudara atau saudari sepersusuan kita, Buya, juga termasuk mahram atau tidak? Syukran jazakallah khair. Iya. Saudara perempuan atau laki-laki sepersusuan kita, maka dia adalah mahram. Kalau seandainya kita sama-sama menyusu kepada perempuan yang sama, ya, kepada ibu yang sama, maka kita yang menyusu kepada ibu yang sama itulah, ya, yang menjadi mahram. Karena Nabi SAW mengatakan, yahrumu minar ridha'ah ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram disebabkan oleh susuan, apa yang dimahramkan, yang diharamkan disebabkan oleh nasab. Sebagai contoh, ada seorang anak laki-laki, dia menyusu dengan seorang ibu yang punya anak, ya, laki-laki dan perempuan. Ya. Maka si anak A dianggap A, dia adalah kepada ibu B ini, dia adalah ibu susuannya. Maka anak-anak ibu B ini semuanya adalah mahramnya, karena dia menyusu pada satu ibu. Tapi anak-anak yang di sini terhadap adik-adiknya yang tadi yang menyusu dengan dia, ya, dengan ibu tadi, adik-adiknya tidak menjadi mahram karena tidak ada yang mengkaitkannya. Yang mengkaitkan di sini antara yang A dengan yang keluarga B ini adalah dia menyusu. Ya, kalau kita lihat bahwa darah yang mengalir pada tubuhnya disebabkan oleh susuan yang dia ambil, sama dengan yang lain-lain yang menyusu kepada satu ibu. Sementara dengan saudara-saudara si A ini tidak ada yang menghubungkannya. Ya, dia sedarah dengan saudaranya, tapi dengan ini tidak. Ya, maka hubungan persusuan dia jadi mahram. Ini haram hukumnya untuk menikahinya selama-lamanya, disebabkan karena penyusuan. Dan perlu diketahui, persusuan yang mengharamkan itu atau yang menjadikan mahram adalah 5 kali susu. Makna dari 5 kali susu adalah 5 kali menyusu kenyang, bukan 5 kali sodot, tapi dia 5 kali susu yang mengenyangkan. Seakan-akan kalau dianggap makan gitu ya, ini adalah makan 5 piring makan, ya, 5 kali makan. Sekarang makan, besok lusa makan, dan seterusnya. Ya? Atau dia misalkan makan satu hari 3 kali, atau dia menyusu. Pagi dia menyusu, siang dia menyusu, misalkan ya. Tapi kan anak kan tidak mungkin. 1 jam setelah itu dia menyusu lagi, sampai dia kenyang. Kemudian 1 jam setelah itu lagi dia menyusu, sampai 5 kali dia menyusu, maka baru menjadikan persusuan itu menjadi mahram. Tapi kalau dia hanya menyusu sekali kenyang, maka tidak menjadikan dia mahram. Allahu a'lam. Iya, syukran jazakallahu khair, kita ucapkan kepada Buya yang telah menjawab pertanyaan dari kaum muslimin. Selanjutnya akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif dengan 811-669-3338. Ya, silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Dengan Bapak Musan di Palembang, Pak. Iya, silakan Pak Musan. Ini Pak mau menanyakan tentang hukum. Iya. Dengan Bapak Musan, Palembang, Ya, Pak. silakan Pak, silakan Pak. Mau menanyakan Ustaz tentang hukum kuburan. Iya, silakan Pak. Iya. Bagaimana hukumnya Iya.
Nah, bagaimana? Saya sebagai, misalnya begini Pak ya, saya sebagai kadus, saya sebagai kadus lalu memaksa seseorang yang punya tanaman, tanah itu tanah BU Pak ya, lalu tanah itu sudah diupayakan orang lain dari hutang sampai terang Pak. Lalu sekarang sudah ada tanamannya, sebuah tanaman sawit yang baru berbuah. Lalu diminta jadi alasan tuh untuk makam. Sementara bukan tanah makam. Sementara yang punya tersebut sebenarnya membolehkan, tidak minta ganti rugi dan lain sebagainya. Cuman saya sebagai kadus ini takut kalau nggak saya laksanakan, saya diberhentikan sama orang yang menyuruh saya misalnya kan begitu. Lalu terpaksa saya tebang semua itu kan. Lalu sampai sekarang ini ternyata tanah itu terbengkalai. Dan kuburan di sebelahnya itu masih lebar sekali. Jadi sang punya itu mempersilahkan Pak sebenarnya. Cuman saya sebagai kadus merasa ingin mencari apa ya namanya, mencari muka atau mencari apa ya. Jadi terpaksa aja Pak, tanpa musyawarah dengan yang punya. Itu bagaimana hukumnya kuburan itu? Sementara kalau menurut hukum kuburan itu tanah rampasan maupun kain kafan rampasan, itu kalau orangnya tidak rela suruh membongkar itu gimana Pak ya? Ya. Ya cukup Pak. Baik. Cukup Pak? Oke, saya akan coba untuk menjawabnya. Yang pertama adalah kalau seandainya Bapak mendapatkan amanat dari pemilik kebun agar dipelihara kebunnya, ya, lalu ada orang yang ingin menguburkan seseorang dalam tempat itu, maka hendaklah mendapatkan izin resmi dari pemilik kuburan atau pemilik kebun itu, ya, pemilik tanahnya siapa, ya. Maka kalau seandainya misalkan kebun ini milik si A, lalu kebun ini taruhlah dikelola oleh si B, yang Bapak sebagai orang yang diperintahkan untuk mengelola kebun ini, maka hak yang sebenarnya terhadap tanah itu adalah si pemilik tanah. Kalau si pemilik tanah itu membolehkan untuk secara resmi dan ada bukti membolehkan untuk menguburkan mayat di sana, maka tidak ada haknya bagi orang yang mengelola tanah itu untuk menghalang orang untuk menguburkannya, ya, untuk memakai kuburan, ya, kecuali kalau seandainya tempat itu disewakan, ya, disewakan, maka akad sewa harus sampai kepada tuntas. Kalau seandainya misalkan sekian tahun, maka orang yang menyewa berhak untuk menuntaskan sewaannya sesuai yang disepakati. Kalau seandainya si pemilik untuk mengambil, maka dia harus mengembalikan sewaan yang masih tersisa, ya, atau bagian yang dipakai yang masih tersisa kepada orang menyewa. Intinya Pak, bahwasanya perlu ada komunikasi yang baik antara pemilik kebun, ya, dengan orang yang menguburkan mayat di sana, sehingga betul-betul dia diizinkan, ya, tertulis, karena khawatir
Kalau seandainya dikuburkan tanpa izinnya, berarti kita mengelola atau mengambil hak orang tanpa izin. Ya, boleh jadi nanti mengakibatkan dibongkarnya kuburan itu, maka terjadi hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Iya, taib, syukron. Jazakallah khair kita ucapkan kepada Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami masih berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin berinteraktif di 0811-669-3338. Iya, silakan. Halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak dari Tanjung Palu, Pak. Iya, silakan Pak. Palu. Silakan Pak. Ini masalah mendoakan sesama muslim yang sudah meninggal, Pak. Iya. Kita memang disyariatkan untuk banyak mendoakan saudara-saudara kita yang seiman yang sudah meninggal. Nah, cuma masalahnya di sini Pak, di kebiasaan kita, terutama di Minang atau di Indonesia ini kan, ada semacam pengajian tahlilan untuk orang meninggal. Iya. Nah, dengan pahalanya dilimpahkan kepada orang yang telah meninggal itu, Pak. Nah, apakah itu memang menyampai atau gimana, Pak? Atau memang ada syariatnya gitu, Pak, untuk kita diajukan mengaji-ngaji istilah bahasa Minangnya, Pak, kepada orang yang meninggal. Nah, kita diundang. Nah, gimana kita menolak? Kalau memang tidak ada syariatnya, kita diundang, bagaimana kita menolak undang itu, Pak? Sedangkan undang itu aslinya wajib bagi kita, Pak. Iya. Nah, sementara untuk syariat kita mengaji-ngaji itu, pahalanya dikirimkan ke orang meninggal itu, ya masih ragu gitu, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Iya, baik. Cukup Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mendoakan mayat ini dianjurkan karena karena Nabi menganjurkan kita untuk menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah, solat itu artinya adalah doa. Ya. Maka menyolatkannya itu mendoakannya. Apa doa itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu mendoakannya. Tidak memberikan pahala atau mentransfer pahala kepadanya. Nah, perlu dibedakan ini. Kita tidak mengatakan, ya Allah, semua pahala saya transfer kepada si fulan, ya Allah, tidak. Tapi adalah mendoakannya. Doa orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia itu adalah sampai. Buktinya disyariatkannya sholat jenazah. Ya. Nah, kemudian adapun menghadiahkan pahala. Adapun menghadiahkan pahala, maka hal ini tidak sampai. Menghadiahkan pahala tidak sampai. Kenapa? Karena amalan bacaan Al-Quran, tahlilan, itu adalah amalan orang yang hidup. Bukan amalan orang yang meninggal dunia. Sementara Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan amalan anak Adam apabila dia meninggal dunia. Idza matal insan inqata' amaluhu illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakannya. Itu adalah amalannya waktu masih hidup. Ya. Adapun
terhadap pahala tidak bisa kita mentransfer. Sebagaimana juga kita tidak bisa mentransfer dosa. Dalam surah An-Najm ayat 38 Allah Subhanahu wa taala firman, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Ya. Ay kullu nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw syai'in min adh-dhunub fa inna ma 'alaiha wizruha la yahmilu 'anha ahadun. Bahwa seseorang tidak akan bisa memikul dosa orang lain. Karena setiap jiwa menzalimi dirinya dengan kekufuran atau dengan sesuatu dari dosa, yang akan memikulnya dia sendiri, tidak bisa dipikul oleh orang lain. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Fatir ayat 18, "Wa in tad'u mithqalatan ila hamliha la yahmilu minhu syai'un walau kana dha qurba." Ya, orang yang membuat dosa, dia tidak akan bisa memikul, orang lain tidak akan bisa memikul walaupun dia adalah karib kerabatnya sendiri. Ya. Nah, mentransfer dosa tidak bisa. Maka begitu juga, ya, mentransfer pahala tidak bisa. Kenapa dosa tidak bisa dipikul oleh orang lain? Karena itu bukan perbuatannya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Ya, sebagaimana dia tidak bisa memikul dosa orang lain, begitu juga dia tidak bisa meraih pahala orang lain. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir ini adalah bermadzhab Syafi'i, dia mengatakan wa min hadhil ayatil karimah, berdasarkan dari ayat yang mulia ini, istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ahu, maka Imam Syafi'i dan pengikutnya mengambil kesimpulan, ya, mengambil hukum, annal qira'ata la yaslu ihda'u thawabiha ilal mautah. Sesungguhnya bacaan, yakni bacaan Al-Quran, pahala, menghadiahkan pahala bacaan itu tidak sampai kepada si mayat. Yakni pahala bacaan, pahala tahlilan, pahala yang lain tidak sampai kepada mayat. Kenapa? Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena pahala itu bukanlah dari hasil perbuatannya dan usahanya. Walihada, oleh karena itu, lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa lahatahum alaih. Oleh karena itu Nabi tidak pernah memotivasi dan mengajak umatnya untuk melakukan itu. Wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima'in. Dan tidak juga Nabi membimbing mereka atau mengarahkan mereka baik secara nas ataupun isyarat. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Walam yanqul dzalika an ahadi minas sahabah radhiyallahu anhum. Tak seorang pun dari persahabat dinukilkan hal yang demikian. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu ada suatu kebaikan, pastilah mereka lebih mendahului daripada kita. Wababul qurubat, permasalahan pendekatan diri kepada Allah, yaktasiru fihi 'alan nusus, maka kita hanya sebatas ada nasnya. Sebatas ada nasnya. Wala yatasarrafu fihi bi anwa'il aqyasah wal ara. Maka wala yatasarrafu fihi bi anwa'il aqyasah wal ara. Maka tidak bisa diberlakukan di situ jenis-jenis kiasan dan analogika, ya, analog dan tidak juga pemikiran. Untuk pendekatan diri kepada Allah enggak bisa jadikan pemikiran atau mengkias-kiasan. Fa amman du'a, adapun doa, was sadaqah, adapun doa dan sedekah, fadzaka mujma'un ala usulihima, maka doa dan sedekah itu
disepakati sampai pahalanya. Wa mansusun minasyari' alaihima, dan malah ada nasnya dari syari' terhadap dua hal itu. Maka sampainya sedekah dan pahala doa, sampainya sedekah dan doa tidak bisa dikiaskan dengan pengiriman pahala kepadanya. Jadi apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita sebenarnya tidak punya dasar sama sekali bahwa menghadiahkan pahala, ya, bisa sampai kepada mayat. Kata Imam Syafi'i tidak bisa. Kalau seandainya bisa, tentu mentransfer dosa juga bisa. Ya, orang berbuat dosa, lalu dia mengatakan dosanya saya kirim kepada si fulan, dan itu tidak bisa. Wallahu a'lam. Kita ucapkan kepada Buya atas jawabannya, dan karena waktu juga membatasi pada malam hari ini, demikianlah perjumpaan kita dalam program Buya Menjawab pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita minta kepada Buya untuk menyampaikan pesan atau kesimpulan dari program kita pada malam hari ini kepada Buya. Faltafadhal mazkura. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui, terutama yang terjadi di lingkungan kita. Tradisi-tradisi atau amalan-amalan yang sudah menjadi familiar bagi kita melihat di masyarakat kita. Karena itu adalah ibadah. Tentu harus kita melihat kepada yang dicontohkan oleh Nabi. Karena setiap kita pasti menginginkan amalan dia kerjakan itu diterima. Tapi ingat, Nabi telah menggarisbawahi istilahnya, ya. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang di atasnya tidak ada urusan kami, yakni tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan syariat, ya, maka amalan itu tertolak. Kita sudah susah berbuat, ternyata nilainya adalah nol. Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, tidakkah aku beritahukan kepadamu orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu mereka yang sia-sia perbuatannya di dunia atau tersesat perbuatannya di dunia, dan mereka telah mengira, sementara mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat amalan yang terbaik. Maka karena itu pemirsa, tuntut ilmu kita amalkan sesuai yang telah kita ketahui. Semoga Allah memberikan keberkahan pada umur dan ilmu serta keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, pemirsa Suro TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita dalam program Buya Menjawab pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin pada malam hari ini dapat diambil faedahnya dari jawaban yang diberikan oleh Buya kita pada malam hari ini. Dan tentunya jika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dapat memberikan solusi dari apa yang telah disampaikan oleh Buya kita. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada segenap kru yang bertugas dalam acara ini. Demikian saja, mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Barakallahu fiik.